Selamat datang. 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 Selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam. Oke, selamat datang kembali di podcast Rame-Rame Jakarta. Astagfirullahaladzim. Ya, selamat datang di podcast Cerita Orang Dalam ya. Tuh bos-bos gue di belakang udah komen tuh. Ini hostnya gimana sih? Podcastnya Cerita Orang Dalam tapi kenapa nyebutnya Rame-Rame Jakarta ya? Aduh, sorry. Ya, agak soalnya ini agak reuni sedikit Mas Yusing. Ya. Kan? Gue juga nyebut rame-rame Jakarta kadang rujak. Oh iya. Ini orang dalamnya ke siapa sih? Ya. Orang dalamnya RRJ apa? Orang dalamnya. Iya. Nah, hari ini Cerita Orang Dalam kedatangan beberapa punggawa luar biasa nih untuk urusan kampung ya. Ada tiga warrior dari masing-masing kampung yang punya cerita menarik tentang kampung di Jakarta ya, dalam proses-proses pembangunan yang dilakukan. Bersama gua ada Mas Kamil. Lu mau disebut sebagai Kamil Muhammad atau Muhammad Kamil? Kamil Muhammad. Halo dulu dong. Halo. Dan kedua di sini ada Mas Yusing. Halo, ada Mas Yusing dan ada Mas. Oke deh, nggak usah dikenalin dulu ya. Ada Mas Andes di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya yang paling ini tumben anjir. Iya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin masalah seputar kampung yang ada di Jakarta, dan ini kenapa menarik? Karena prosesnya kalau menurut gue, masing-masing dari para narasumber ini punya cerita yang menarik tentang bagaimana mereka memulai sebuah proses pembangunan yang berbeda dari proses-proses yang ada di pembangunan di tempat lain lah di negara kita gitu ya. Nih, gue lempar pertanyaan pertama ke Mas Yusi, Mas Andes, dan Mas Kamil ya. Gimana kalian tiba-tiba terlibat dalam proses pendampingan bersama masyarakat untuk proses pembangunan kampung? Esai, tolong dijawab. Yusing dulu yang digusur duluan. Oh, ini digusur duluan ya, jawab duluan ya. Oke. Jadi habis Yusing, Kamil, baru gua. Oh gitu, tapi yang dibangun lu dulu? Yang dibangun gua dulu. Oke. Oke, silakan Mas Yusing. Berdasarkan umur ya, berarti juga ya. Iya, Oh iya. Aduh. Bisa. Silakan Mas Yusing. Ya, kalau saya kan karena memang beruntung diajakin sama Ciliwung Merdeka ya. Sebenarnya yang pendampingan masyarakat dari awal kan Ciliwung Merdekanya. Mereka memang sudah ada di Kampung Pulo waktu itu ya, kalau nggak salah. Sanggarnya di Bukit Duri ya. Tapi mereka pendampingan ke Kampung Pulo juga. Kampung Pulo tempat digusur duluan, terus akhirnya Bukit Duri juga digusur gitu. Nah, sejak itu memang entah bagaimana Ciliwung Merdeka mengkontak kami untuk meminta bantuan menerjemahkan apa yang warga inginkan. Ketika ada isu penggusuran ini, maka kan mau tidak mau perlu ditata kampungnya supaya kalaupun ada pelebaran sungai dan sebagainya, mereka masih tetap bisa bertempat tinggal di situ. Artinya mau tidak mau ada vertikalisasi kampung begitu ya. Nah, itu yang kita sempat ajukan dari 2011-2012 lah kayaknya. Itu sangat lama. 10 tahun yang lalu kurang lebih ya? Iya. Prosesnya memang dari Kampung Pulo sempat kita desain juga. Bukit Duri berkali-kali kita sempat desain ya, sampai akhirnya yang sekarang ya, yang di lokasi lahan yang sekarang ya. Oh, berarti ini bukan proses pertama dan desain pertama? Bukan, jadi kita sudah berkali-kali mengajukan usulan desain kepada Pemprov DKI. Ketika ada rencana normalisasi sungai istilahnya, Kampung Pulo kita sempat berikan desain. Daripada digusur lebih baik pakai model yang seperti ini ya, tipologi yang seperti ini gitu. Jadi kita tata kampungnya bukan cuma yang tergusur, tapi yang di sampingnya juga sekalian kita naikkan vertikal gitu, supaya warga tetap di sana dan sekalian kondisinya menjadi lebih baik begitu ya. Tanpa harus memindahkan atau menyediakan rusun baru lah, karena kita bisa bangun sendiri di sana gitu kan. Lalu termasuk Bukit Duri juga. Sebenarnya yang menarik adalah semua desain yang kami usulkan dalam penataan kampung itu tidak ada satupun yang ditolak, semuanya diterima oleh Pemprov. Cuman bedanya yang bisa melaksanakan dan melanjutkan baru kali ini gitu. Sebelumnya tidak sempat dilanjutkan. Oh, berarti memang sebenarnya itu tidak ada salah dan tidak ada benar terhadap desain yang diusulkan ya? Tidak ada. Dan malah sampai yang periode yang lalu ya, Pak Ahok sampai bilang
ini yang dinas perumahan siapkan, ditutup aja. Ini dipakai nih yang desainnya dari kami gitu, usulan dari Ciliwung Merdeka waktu itu bareng-bareng ya. Ini karena ini lebih baik secara tipologi bagaimana lahannya tetap bisa menyimpan air, dan dulu ada rencana sodetan kan, sodetan Sungai Ciliwung yang akhirnya juga harus ketika sodet harus mengena beberapa kawasan kampung yang lain kan. Gitu. Buat saya ngapain disodet, lebih baik seluruh kampungnya aja ditata ulang dan dijadikan kawasan retensi air seluruhnya gitu loh. Waktu itu, nah itu yang kita sempat majukan. Oke. Jadi proses Mas Yusing untuk bisa terlibat ini pertama dari Ciliwung Merdeka ya, diajak untuk terlibat dan segala macam. Oke. Kalau Mas Kamil bagaimana Mas Kamil? Kunir tuh awalnya keterlibatan kita ya, itu jadi itu tuh kayak gini, pasca waktu itu gue sempat terlibat di ada namanya tuh rumah contoh di Kampung Tongkol, nggak jauh itu sekitar 100 meteran dari Kunir ya, lokasi Kunir di ke utara. Nah di situ tuh pasca dari desain dan pembangunan rumah contoh itu memang fokusnya itu adalah itu kayak semacam prototipe dari bagaimana sih kalau kita mau melakukan proses perencanaan bersama dengan warga setempat gitu ya, warga kampung gitu. Jadi kampungnya situ sifatnya itu penataan itu upgrading, memang in situ upgrading alias pembangunan atau pengembangan penataan di lokasi tanpa harus ada penggusuran. Nah selesai dari situ kita tuh kerjasama banyak sebenarnya, baik banget pihak, ada dari UI, dari JRMK, dari dengan Rujak gitu ya. JRMK ini sebagai organisasi yang mewadahi jaringan antar kampung ini, ingin mencoba kayak semacam melakukan proses yang sama ke tempat-tempat yang lain. Walaupun kita pahami setiap kampung itu memang isunya beda-beda ya. Betul. Karena kompleksitasnya dan juga kerentanannya itu juga beda-beda gitu. Walaupun ancaman utamanya tetap satu, penggusuran memang. Nah, yang dekat waktu itu jadi kita bersama-sama ada beberapa dari teman-teman yang lain juga, dan di situ kita coba bagi-bagi sebenarnya, bagi tugas gitu, karena memang kompleksitas dan skalanya jadi makin besar. Nah dari situlah waktu itu kita diskusi, teman-teman di UI coba untuk mengembangkan terus di Kampung Tongkol waktu itu, terus kita coba mengembangkan Kunir, dan di situ ya Rujak ya kalau nggak salah, terus ada dengan akuarium, tapi mungkin ada saya bisa jelaskan. Dari situ lah. Nah, walaupun gitu sebelumnya gue pernah riset sebenarnya di Kunir sendiri sebelum digusur. Gusur itu Kunir itu 2015 2 kali. Nggak cukup sekali, 2 kali. Cukup sekali, iya. 2015 tercerai-berai, tapi ada beberapa yang kembali lagi ke situ, digusur sekali lagi 2016. Nah, gue pernah ke situ tahun 2014 sebenarnya. Sebelum itu digusur, jadi gue sempat melihat sebenarnya tempat itu seperti apa. Kegiatan itu. Kita riset itu sebenarnya cikal bakal dari apa sih yang kita bisa kerjakan bersama warga melalui proses pemetaan partisipatif. Logikanya dari situ dulu pertama gitu. Namun akhirnya ya Kunir itu tergusur, dan di tahun 2017 seiring dengan kerjasamanya bareng JRMK dan lain-lain, baru kita mulai konsolidasi lagi bersama warganya. Nah saat itu warga Kunir itu sebenarnya udah tercerai-berai. Ada yang tinggal dekat situ ya, di Kota Tua, tapi ada yang tinggalnya sampai Lenteng Agung sebenarnya. Serius? Sampai Lenteng Agung, dan itu ya, jauh ya. Tapi setiap weekend mereka tuh masih ketemu di tempat yang sama. Di Kunir itu tiap hari Minggu mereka masih lokasi ketemu bekas di lokasi gusuran. mereka gusuran, karena masih ada nafkah yang mereka dapetin dari situ gitu, ada jualan, ada macam-macam di situ. Di situ kita pertama kali kita ketemu, kita coba konsolidasi berbagai macam strategi untuk nyusun bahan ya, karena waktu itu ingat banget tuh awal-awal itu adalah kita harus siapin bahan untuk ngomong dengan dinas perumahan. Waktu itu kita bareng semua kita barengan tuh, dan itu waktu sangat minim, dan di situ tuh sebenarnya tadi seperti yang Mas Yusing bilang itu secara desain itu sulit sebenarnya ditolak juga sebenarnya dari karena kalau kita pikirkan ya, nggak misalnya kita buat satu desain yang terisolir dari manapun terus kita taruh gitu, dan itu nanti bisa pakai siapa aja, kan kita nggak melakukan seperti itu gitu. Kita tahu siapa yang akan memakai, kita tahu konteksnya,
itu susah sebenarnya untuk ditolak desain-desain seperti itu gitu. Dan kita itu mudah untuk diterima gitu. Namun seiring dengan waktu berjalan, banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi seiring dengan development kayak tanahnya ada di mana, orang-orang ada berapa dan kemudian dari situ. Itu sih awal cikal bakal ya sampai bergulir sekitar 4-5 tahun sampai sekarang. Oh, oke. Nah, kalau lu Mas Andes gimana? Kenapa lu tiba-tiba bisa terlibat dalam proses-proses kayak pendampingan gini? Waktu sebenarnya awalnya nggak ngomongin desain ya. Waktu itu tuh beberapa minggu setelah penggusuran Kampung Akuarium, teman-teman dari komunitas dan jaringan rakyat miskin kota gitu kan pasca penggusuran nih ada banyak kebutuhan masyarakat yang bertahan di site. Oke. Jadi kondisinya memprihatinkan waktu itu. Akses air bersih terputus. Terus tempat tinggal sementaranya itu dari puing, bedeng sama terpal gitu kan. Nah, jadi kita fokus ke sana. Waktu itu saya ya dari Rujak Center for Urban Studies gitu ya. Ya udah ke sana aja dulu gitu. Ke sana terus ngobrol sama ada kawan-kawan di sana. Sambil apa yang bisa dilakukan. Memang waktu itu isunya kebutuhan primer dulu, air bersih sama shelter. Nah, begitu itu sudah teratasi, baru ngobrolnya bisa lebih mulai lebih mulai ngobrolin. Pertanyaan pertama itu tentang kenapa mereka digusur. Karena nggak ada yang tahu. Nah, gue juga nggak tahu. Gitu. Makanya kita buka-buka tuh rencana detail tata ruang Jakarta dan sebagainya itu peraturannya seperti apa sih gitu. Nah, ternyata yang ditemuin itu di zonasi kawasan Kampung Akuarium itu adalah zonasi yang dimungkinkan dibangunnya perumahan. Wisma, wisma baik itu wisma rumah landed house ataupun rusun. Nah, terus lah kalau secara tata ruang boleh, kenapa digusur? Atau kenapa kita nggak ya udah usulin aja, bikin proposal sendiri, toh pasca penggusuran di tengah kebingungan itu nggak ada narasi bahwa pasca penggusuran tuh mau diapain, Kampung Akuarium itu nggak ada. Jadi ya kita bikin aja gitu. Nah, sambil bikin ngobrol sana sini, akhirnya kita bikin sebuah proposal dan kita tawarkan. Jadi awalnya nggak diniatin sih sebenarnya, nggak diniatin bahwa nantinya ada metodologi tertentu, apakah ini penelitian? Enggak sih. Jadi berarti semua, kalau misalnya gua boleh tarik benang merahnya dari semua yang diceritain ini, ada satu kasus yang terjadi di kampung itu, di mana kemudian dilihat bahwa kampung ini sebenarnya tidak perlu diperlakukan seperti itu. Misalnya tadi penggusuran. Semua penggusuran ya. Ya, semua penggusuran ya. Dan memang sebenarnya bisa dilakukan proses lain selain penggusuran, dan ini yang sudah Mas Yusing, Mas Andes dan Mas Kamil lakukan seperti itu ya. Nah, bicara masalah proses nih. Kalau tadi sempat disinggung sedikit adalah prosesnya mulai dari bicara, ngobrol, profiling, cari tahu apa seperti apa, sampai kemudian muncul kira-kira yang paling fit, bukan paling fit ya, atau mungkin paling cocok. Bukan cocok, sama aja ya. Tapi yang mungkin sesuai lah untuk kampung-kampung ini. Sebenarnya apa sih yang kemudian proses yang membedakan ini dengan proses-proses pembangunan biasanya? Kalau proses pembangunan biasa kan ya lihat lokasi, analisis lahan, kesesuaian segala macam, perizinan segala macam, perencanaan sesuai kebutuhan ekonomi seperti apa, konstruksi kan gitu loh. Tapi sebenarnya proses apa sih yang berbeda dari apa yang kalian lakukan seperti itu? Mas Yusin dulu, balik lagi nih pertama nih. Yang digusur pertama nih. Yang digusur pertama. Ya memang sama ya, seperti di Kunir juga Ciliwung Merdeka dengan teman-teman waktu itu sempat melakukan pemetaan lokal ya, pemetaan setempat begitu. Terus apa sih aset warga yang dimiliki, siapa yang punya kampung, kampungnya di mana dan seterusnya. Bagaimana penghidupan masyarakat di situ ya. Lalu kemudian mereka berbicara bersama-sama dengan warganya, kalau kita mau mengusulkan penataan kepada pemerintah, apa yang mau kita usulkan gitu kira-kira supaya ini demi kepentingan bersama-sama, kira-kira begitu ya. Jadi memang ada proses bagaimana aspirasi masyarakat, tapi sekaligus juga tawaran-tawaran atau gagasan-gagasan dari arsitek masuk bersama-sama dalam satu forum, kita diskusikan gitu. Ini bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Jadi si penghuninya sendiri memang terlibat sejak awal, mengetahui, menampaikan aspirasi dan isu-isunya, mereka juga tahu ya apa yang menjadi persoalan mereka begitu ya.
ancaman-ancaman penggusuran dan sebagainya begitu. Itu yang membuat saya kira kita mendesain bukan untuk siapapun gitu, tapi kita mendesain untuk warga yang kita sudah tahu akan menghuni siapa nantinya gitu. Oke, menarik. Berarti memang ini targeted pada siapa yang akan tinggal di situ ya? Itu mungkin proses yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang terjadi dalam proses-proses pembangunan yang lainnya. Kalau rusun kan penghuninya nanti kan siapapun yang mengisi sesuai bangunannya sudah ada, baru diatur siapa yang mau ngisi ke sana gitu kira-kira ya. Bisa siapapun ya, bahkan bisa berganti ya. Makanya mungkin kalau dalam proses-proses kayak rusun itu standarnya ya begitu aja, atau pembangunannya begitu aja ya. Tidak benar-benar melihat bagaimana sebenarnya itu termanfaatkan oleh orang yang ada sekitar situ mungkin ya. Ya, lebih kepada regulasi sebetulnya ya, dan political will sih sebetulnya ya. Kalau rusun kan ikutin standar yang sudah ada. Jadi lebih. Kalau Mas Kamil sendiri bagaimana Mas Kamil? Jadi Yusing tadi ngangkat beberapa hal yang menarik ya soal antara regulasi dan soal housing ya, dan juga fakta bahwa yang kita lakukan di sini adalah secara definitif itu soal kampung gitu. Jadi kalau kita ngomongin ini sebagai suatu hunian yang sifatnya itu abstrak, sifatnya itu anonim, itu sebenarnya banyak. Apartemen pun ya di depan kita nih, apartemen itu desain secara anonim dan toh laku-laku aja, orang bisa menyesuaikan ya. Betul. Karena trait manusia kan bisa beradaptasi juga sebenarnya. Jadi kenapa kita harus melakukan ini dengan warga gitu? Itu jadi tadi tuh soal terkait ke regulasi. Memang regulasi yang ada itu sifatnya itu penyeragaman ya. Rigid. Rigid itu dengan berbagai macam pertimbangan pasti juga ya. Tapi rigid itu soal terkait ke desain. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya melihat soal perancangan dan perencanaan bersama warga ini nih seiring dengan waktu itu saya merasa kayak apakah iya ini soal desain gitu, apakah iya ini soal desain oleh arsitek yang dilakukan bersama warga, bersama konsultasi warga, karena itu udah given sebenarnya bahwa kita melakukan ini dengan proses yang sering disebut sebagai proses pendampingan ya. Jadi bukan proses yang sifatnya kita menerima brief yang umumnya gitu ya, arsitek bekerja, kita terima brief, terima budget, terima timeline, kita geber kayak gitu, terus kita menghasilkan produk untuk gambar gitu untuk bangun. Kalau ini prosesnya pendampingan, memang nemenin gitu sifatnya itu. Kita tandem melalui ups and downs dengan segala macam kerumitannya gitu. Nah, kita melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa kita nggak terima atau beres gitu dari orang yang mungkin paling tahu tentang orang warga yang kita serve ini. Itu jadi bahan pikiran gue sih sebenarnya, Ki. Dan gue melihat seiring dengan waktu tuh ada satu titik terang di mana pertanyaannya adalah waktu itu Bang Kamil, apa yang terjadi setelah ini dibangun? Kita masuk nih, terus apa gitu? Apa kalau sebutan itu apa sih, post occupancy-nya itu seperti apa gitu? Dan ini ternyata yang saya pribadi itu yang kita tidak sadari waktu di awal-awal kita bekerja sama dengan warga gitu. Ini tapi yang sudah sangat disadari oleh organisasi-organisasi seperti tadi itu Jaringan Rakyat Miskin Kota, JRMK gitu. Ini soal kemampuan dan kedaulatan dan kemandirian dalam mengelola huniannya sendiri, bagaimana menjaga esensi-esensi kampungnya itu sendiri di bangunan-bangunan yang baru ini gitu. Karena itulah koperasi yang lagi dirintis nih di setiap kampung-kampung yang ada ini, itu menjadi sesuatu yang sangat sentral, yang lagi dikembangkan agar koperasi itu menjadi sesuatu yang kendaraan untuk pengelolaan dan menjadi suatu bentuk kampung, manajemen kampung yang baru nih kayaknya nih ya, kayak gitu. Dan begitu itu saya pribadi begitu ngeh ke arah situ ya. Akhirnya arsitekturnya itu menyesuaikan ke logika bagaimana koperasi permukiman itu dilaksanakan. Kayak soal bagaimana kita cara mengkontrol utilitas, bagaimana soal cara kita ngebawa orang, ada kegiatan publik dan lain-lain. Itu logika-logika yang kita perlu pertimbangkan dengan adanya manajemen dalam bentuk koperasi. Di situ sih akhirnya kita mulai bergerak ya udah kita berpikirnya secara koperasi dan at the same time kita jadi sadar soal expertise yang hadir di suatu tempat itu ya. Mau nggak mau kita harus akui bahwa arsitek itu memang terdidik untuk merancang. Ada antropolog terdidik untuk membaca
pola-pola gitu ya. Dan tapi soal expertise ini memang agak pisau bermata dua ya, karena ini bisa menjadi bias otoritas gitu. Betul, jadi ini harus terus memang sifatnya sangat dinamis, terus ditubrukin, dan harus ada kayak semacam fasilitator yang justru mumpuni untuk memastikan agar diskusi-diskusi ini tuh tetap jadi walaupun intens tapi terjadi secara kolegial, secara kekerabatan. Itu sih kuncinya tuh selama beberapa tahun ini. Oke. Berarti sebenarnya menempatkan semuanya. Kalau Mas Kamil tadi bilang expertise ini dalam satu dudukan yang sama ya. Berarti tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang tidak tahu gitu ya. Semua urusan semuanya valid. Ayo duduk sama-sama ngobrol bagaimana menggiring ini gitu ya. Dan kemudian pun dalam proses formulasinya juga terjadi secara bersama-sama gitu ya. Mungkin gini, saya tuh kadang-kadang agak hati-hati menggunakan kayak desain bersama warga, desain bersama-sama, karena kenyataannya desainnya tidak bersama warga secara 100%. Dan harus clear juga bahwa kita di pendidikan yang kita capai ya, kita raih melalui sekolah gitu-gitu, itu banyak yang invalid sebenarnya. Pada saat kita berhubungan dengan konteks-konteks yang jauh lebih kompleks, konteks-konteks yang lebih lebih rentan, terutama secara politis, secara sosial, secara budaya gitu. Nah, ini menjadi suatu teritori baru di mana ada keahlian lain yang harus hadir di situ. Nah, keahlian ini bukan hanya tervalidasi dari bahwa dia punya gelar apa, di pengalaman apa. Tidak, ini keahlian ini tuh sebenarnya ada di situ oleh di warganya sendiri. Warga itu menjadi ahli sebenarnya. Warga-warga ini adalah ahli tentang kehidupan tempat situ, sejarah tempat itu, cara hidup itu. Justru formulasi-formulasi yang nantinya menjadi kayak semacam tanda kutip brief gitu ya, itu hadir melalui proses bersama. Sehingga pada saat kita bisa merancang, brief itu tuh bukan hadir seakan sesuatu yang terisolir, dibentuk secara terisolir, terus kita terima, tapi itu menjadi sesuatu yang dirumuskan bersama. Di situ kita jadi merasa lebih lega. Kita soal ada ekspektasi, soal ada kesulitan, limitasi sudah diobrolin dari awal. Berarti lebih ke arah briefnya ya, yang secara bersama, tapi secara desainnya tetap ada ininya ya. Apakah itu yang terjadi juga, Mas Andes, di Kampung Akuarium? Oh, itu sudah diwakili semua. Makanya makanya pertanyaan gue kayak gitu, lu cuma jawab iya, udah, habis itu gue pindah lagi ke yang lain gitu. Gue balik lagi ke mereka berdua gitu. Nanti Andes dulu yang ditanya kan. Oh iya. Di sini boleh titip jawaban ya? Apa? Boleh titip jawaban ya? Gak apa-apa. Di sini santai, Pak. Jangan kaku, santai aja. Jadi mau jawab apa enggak? Jawab. Gimana? Tadi pertanyaannya apa? Astagfirullahaladzim. Tadi bicara proses, ya kan Pak? Iya. Prosesnya tadi udah jelas nih, panjang nih, masing-masing juga udah ada benang merahnya. Iya. Pertanyaan gue, apakah sama terjadi di akuarium? Beda. Apa? Mungkin bedanya gini. Kalau akuarium itu, akuarium itu susahnya karena nggak ada presidennya kan pembangunannya. Oke. Sebenarnya lebih ke situ. Kita tuh kita tuh nggak tahu ketika bikin proposal ini apakah nantinya akan dibangun. Berarti nggak akan pernah ada bayangan ini goals dalam karena awalnya proposal itu dibuat sebagai upaya perjuangan menolak penggusuran kembali. Tapi dalam bentuk narasi di ruang publik, di sosial media dan media. Jadi kayak menunjukkan bahwa warga kampung itu nggak diem aja abis digusur, itu menuntut keadilan atau menuntut memprotes penggusuran yang terjadi gitu. Tapi juga kita bisa membuat sebuah usulan gitu. Awalnya hanya itu. Jadi kita bahkan nggak ngebayangin bahwa pada akhirnya akan berhasil dibangun gitu ya. Ini sama sih dengan Bukit Duri juga, awal-awalnya kan kita bikin desain seperti itu ya. Dalam upaya untuk memberikan alternatif sebetulnya. Belum ada proyeknya sama sekali ya. Kita hanya membuat alternatif. Nah, itu challenge-nya kita juga kayak agak gambling ya. Karena takut juga terlalu ngangkat harapan warga gitu, tapi nantinya akan kecewa. Betul, gitu. Karena betul. Ya kita udah ngebayangin cakep-cakep gitu, tapi nggak kebangun misalnya. Karena ini bukan yang pertama gitu. Maksudnya usulan desain tentang kampung dan sebagainya itu udah cukup sering, tapi kan belum ada yang terbangun seperti proses yang mereka inginkan. Berarti ini tantangan sendiri juga untuk mengelola ekspektasi tadi kan? Iya. Tapi kan waktu itu Kampung Akuarium nggak punya pilihan lain untuk membayangkan karena memang sudah tergusur rata gitu kan. Jadi kayak
ya kita nggak bisa balik ke belakang, rumahnya udah hancur, kita cuma bisa ke depan nentuin arah narasinya nih gitu. Nah, tantangan paling gede itu kampung ternyata sebuah reality yang di lapangan itu ada, nyata lah di kota Jakarta tuh kampung tuh banyak, kampung kota. Tapi di hukum, di regulasi itu nggak ada. Betul. Adanya itu yang mirip kampung tradisi ya, jadi kayak ada adat dan sebagainya. Dan di akademisi itu saya belajar arsitektur gitu, itu juga nggak terlalu diajarin apa sih perbedaan kampung dibandingkan hunian bentuk yang lain, dibandingkan flat apartemen, dibandingkan rusun, dibandingkan landed house gitu. Itu nggak ada karena fokusnya hanya lebih ke quantity ya gitu. Jadi sambil jalan itu sayanya juga belajar dan trial and error, warganya juga sama gitu kayak wah ini proses yang baru nih, kita coba aja lah, nothing to lose, nothing to win gitu. Nah ketika pada akhirnya ada perubahan situasi politik, ada akhirnya memungkinkan ada kolaborasi antara warga pendamping dengan Pemprov gitu. Nah itu perkembangan yang cukup menentukan sampai akhirnya bisa kebangun sih. Oke. Nah, proses-proses ini kan tadi tadi sempat disinggung masalah bahwa ini terjadi itu gara-gara kalian tuh mengenal atau mencari tahu siapa sih yang akan tinggal di sana. Tadi Mas Yusing juga sebutin kita tuh udah bangun itu tahu siapa yang akan tinggal di sana gitu ya. Mas Kamil juga menyebutkan hal yang sama dan Andes menyebutkan dalam prosesnya juga sama kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya artinya desain masing-masing kalian tuh berbeda dong tentunya. Nggak sama dong, nggak rigid gitu. Kayak Kamil bilang ya kalau bangun apartemen ya anonimus ya, siapa yang akan tinggal sana nanti gitu. Tapi kan sekarang ini udah tahu. Berarti desainnya benar-benar berbeda gitu ya. Nah, kalau yang gue tahu nih, pertama dari Mas Andes aja lagi nih. Nanti ya, gue nggak bisa nyontek ya kan. Ya jangan dong, justru kita balik ya kan. Baik. Nah kalau di akuarium sendiri nih, kalau tadi lu bilang ini sebagai terobosan awal kan gitu dalam proses pembangunannya. Dari sisi desain itu seperti apa sih? Dan sekarang udah terbangun nih. Gimana? Apakah cukup memulai ekspektasi yang kemarin sudah terbangun atau enggak? Oke, yang pertanyaan pertama dulu ya. Itu sebenarnya tadi apa pertanyaannya yang pertama? Astagfirullahaladzim. Lu mesti sabar kalau sama gua. Desain. Oh, desain. Kan kampung susun konsepnya. Iya. Nah, kalau akuarium itu secara desain sebenarnya gimana ya? Yang pertama kali kita omongin dan putusin dalam rapat-rapat warga itu bukan bentuk, tapi hal-hal apa yang menurut mereka penting. Yang pertama itu lokasinya harus di sana. Jadi lokasi nggak mau diubah, nggak mau direlokasi ke tempat lain. Yang mana juga benar karena rencana detail tata ruang Jakarta dimungkinkan adanya hunian di situ. Gitu. Jadi kayak lah orang boleh kok ada orang dihuni di sini, kenapa mereka harus pindah? Betul. Kan aneh kalau misalnya kampung ini digusur, direlokasi ke rusun mana gitu ya, Marunda atau ke tempat lain, tiba-tiba di situ dibangun apartemen. Lalu ada orang lain nyewa masuk sana, itu kan aneh. Harusnya kan tidak terjadi seperti itu. Jadi akhirnya, oh ya nih dimungkinkan. Jadi kita nggak perlu berjuang lagi untuk misalnya hak untuk tinggal di situ dari segi detail tata ruang. Jadi itu. Yang kedua, mereka kan tahu ya desain rusun yang selama ini dibangun seperti apa. Betul. Jadi mereka tidak mau kalau dibangun di situ desainnya seperti rusun. Ketika ditanya nggak maunya kenapa, pertama karena interaksinya tidak terjadi seperti di kampung, kata dia. Terutama problemnya kan hanya hunian saja ya. Jadi kayak koridornya lebarnya cuma 2 meter. Itu nggak memungkinkan adanya misalnya ngumpul atau ngobrol di koridor. Gitu. Jadi masing-masing cuma masuk ke unit lalu selesai gitu. Nah itu mereka nggak mau. Itu sebabnya di desain kampung akuarium itu dimasukin. Terus oh iya, antar lantai itu terlalu kepisah. Karena kan menghuni secara vertikal beda penghuni itu hal baru. Biasanya walaupun rumahnya tingkat, itu pemiliknya sama dari atas sampai bawah kan. Atau kos-kosan itu tangganya tetap dari bawah setiap unit. Nah,
kalau ini kan beda-beda nih, misalnya 4 lantai gitu. Terus oh berarti gimana solusinya gitu. Makanya saya ada nih tipe yang lain, yaitu split level. Nah, kalau split level itu artinya antara lantai 1 nggak langsung lantai 2, tapi ke mezaninnya 1,5. Nanti 1,5 baru ke lantai 2. Jadi tetap kelihatan gitu. Terus kalau naik tangga nggak jauh. Nah, itu dirasa lebih sesuai kata warga. Makanya okay. akhirnya kita nyatat dulu tuh hal-hal yang penting. Jadi lokasi harus di sini, desainnya harus mengakomodir interaksi sosial kampung gitu. Terus maunya bangunannya ada atapnya, karena nggak mau tuh dak beton. Dibilangnya kalau nggak ada atapnya nggak kayak rumah gitu. Jadi itu dicatat hal-hal kayak gitu yang membuat mereka lebih merasa bahwa ini rumah gitu. Nah, akhirnya kita nyatat itu dulu gitu, baru baru desainnya lahir gitu. Oke, berarti ini sama seperti yang Mas Kamil tadi bilang ya, bahwa memformulasikan brief tadi itu berangkat dari warga ya. Kemudian itu diturunkan menjadi bentuk desain dan semuanya mengakomodir itu ya, gitu ya. Mencoba, jadi nggak bisa juga sepenuhnya misalnya 100% gitu, karena warga maunya awalnya ya landed house aja gitu. Tapi landed house aku kasih hitung-hitungannya kan, lahannya 1 hektar. Sedangkan aturan yang dimungkinkan hanya boleh dibangun KDB-nya 50%. Artinya setengah lahan nggak boleh dibangun. Kalau semuanya landed house dapatnya kecil-kecil banget gitu, terlalu sempit gitu. Jadi akhirnya dengan logika yang emang fungsional gitu, kalau kita berjuangnya mau sesuai dengan aturan yang ada, jadi nggak perlu mengubah peraturan yang ada, maka arahnya ke sini. Arahnya kita mengusulkan desain yang sesuai dengan aturan yang ada. Itu kemungkinan dibangunnya atau kemungkinan itu lebih kemungkinan terbangunnya lebih besar kan. Berarti ada proses 2 arah ya? Iya. Selalu nih peraturannya kayak gini. Kalau kita rasa itu nggak sesuai, pilihannya mau negosiasi ya, mau kompromi atau mau berjuang buat ngubah peraturannya. Gitu loh. Oke. Jadi kita ngomongnya logis gitu, bener-bener kalau nggak suka ini, kita nggak bisa tiba-tiba ngelawan peraturan dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Pasti akan ada upaya untuk menegakkan aturan itu lagi kan. Kayak beberapa tahun kemudian mungkin terancam tergusur kalau nggak sesuai aturan yang ada. Gitu. Jadi ya dialogis sih gitu, dialogis. Jadi mereka juga ngerti, oh iya ya kalau nggak sesuai aturan yang ada repot nih gitu. Jadi pilihannya antara aturan yang harus diubah atau kita menarik, bersiasat supaya sesuai aturan tapi mengakomodir juga keinginan warga. Jadi ada juga bentuk kompromi dari mereka gitu. Misalnya oh ya udah deh, emang harus vertikal, nggak bisa landed house semua gitu. Oke. Kalau Mas Yusing gimana, Mas? Ya, saya nggak terlalu percaya bahwa desain itu sangat spesifik sehingga tidak bisa diganti penghuninya ya. Walaupun kita tetap sudah tahu siapa penghuninya, tapi desain itu tetap fleksibel dan manusia itu bisa adaptasi tadi seperti kata Kamil ya. Jadi sebetulnya tidak harus betul-betul 100% sama persis, tidak bisa diubah sama sekali gitu. Jadi perubahan desain itu bahkan kita mendesain untuk 1 orang pun kan bisa beragam desain berbeda-beda gitu ya. Lebih ke arah sana kalau dari segi prinsip desain ya. Cuman memang saya lebih mendekati ini dari konteks Jakartanya itu sendiri yang memang terus-menerus kebanjiran ya. Itu satu ya. Isunya memang lahan Jakarta terus kebanjiran karena memang dulunya banyak air. Sekarang sudah tidak ada. Kebetulan lahan yang akhirnya dikasih oleh pemerintah di sini itu lahannya juga bekas kebun atau sawah gitu, dan lokasinya rendah dari jalan, lebih rendah dari jalannya. Dan dari peta Google Earth di tahun-tahun sebelumnya itu masih banyak lahan sawah seperti ini, tapi semakin lama semakin mengecil, habis oleh perumahan dan sebagainya ya. Artinya ancaman banjir makin tinggi kan kalau makin ruang air itu habis. Jadi kita merespon dengan bangunannya harus panggung supaya kita tidak usah menimbun lahan yang memang lebih rendah dari jalan, dibiarkan saja untuk menyimpan air pada saat dia dibutuhkan gitu ya. Kemudian pola hidup masyarakat kampung kan bedanya dengan perumahan tadi. Kalau perumahan kan tempat tinggal ya. Kalau kampung itu bukan hanya ruang istirahat, bukan hanya rumah, tapi juga tempat hidup bekerja ya, penghidupan ya. Mereka berproduksi di situ, mereka jualan di situ. Kalau rumah memang ada juga yang seperti itu, tapi persentasenya kampung lebih intens sebagai ruang yang memang tempat bekerja sekaligus tempat tinggal gitu. Bukan hanya tempat tinggal saja ya. Kalau rusun kan memang didesain dari awal
lebih banyak hunian, bahkan di aturan harusnya lantai 2 dan seterusnya itu nggak boleh ada jualan ya. Betul. Padahal kenyataannya pun tetap ada yang jualan ya. Iya. Jadi kita mendesain bagaimana menyediakan si unit hunian itu bisa memiliki ruang-ruang ekonomi sesuai dengan pengembangan si warganya masing-masing. Apakah itu jadi tempat kos, apakah itu jadi warung, apa jadi kafe, jualan online, potong rambut dan sebagainya. Nanti bisa berkembang ya. Tapi artinya lahan yang standarnya 36 meter persegi itu tidak kita habiskan semua. Kita pakai 21 meter dan ada mezanin, floor to floornya agak tinggi, sehingga sisanya yang 15 meter itu nanti warga bisa jadikan ruang ekonomi, plus dia bisa nambah mezanin kalau dibutuhkan di ruang ekonomi itu. Oke. Lalu juga ruang-ruang ekonomi di bagian lantai dasar ya. Kita juga desain supaya si kampung ini menjadi terbuka kepada konteks kota yang lebih luas ya, walaupun lokasinya masih relatif kosong. Tapi dekat situ ada Rusun Pulau Jahe yang belasan lantai itu cukup banyak. Kalau ada warga, maka warga Rusun Pulau Jahe bisa menjadi pasarnya mereka nih yang di Bukit Duri. Mereka jualan, ada kafe, ada warung dan pasar kecil dan sebagainya ya. Berarti emang ada ruang khusus yang dari desain yang disiapkan tadi itu dibiarkan kosong dan dibiarkan itu dikembalikan kepada penghuninya. Betul. Jadi warganya bisa kembang. Bahkan kalau dia tidak butuh atau tidak punya kapasitas untuk membuka warung atau ruang ekonomi, itu bisa untuk tumbuh. Jadinya kalau misalnya keluarganya nanti bisa saja ketika anaknya sudah mau menikah, udah besar, belum tentu bisa dapat tempat di tempat lain kan. Jadi masih bisa untuk meningkatkan kepadatan di lokasi yang sama. Jadi bisa bikin mezanin, di split yang 36 meter bagi 2 itu, satu mungkin keluarga orang tuanya, keluarga anaknya nanti berkeluarga masih bisa bikin di sebelahnya gitu. Oke, menarik. Nah, apakah ini juga terjadi di kampung kunir Anda, Pak Kamil, desainnya? Bukan kampung kunir gue. Iya. Ini biar cair aja, Pak. Soalnya kaku sekali dari tadi nih, Pak. Nah, kita mau tambah kaku sebenarnya. Jangan dong, jangan. Iya. Apa yang tadi gue tangkap dari Andes dan Kang Yusing itu, jadi itu gue rasain juga ya dalam proses ya, karena di satu sisi memang ada sesuatu yang sangat spesifik, orang-orangnya, site-nya, budayanya, ekonomi dan lain-lain yang ada di situ. Karena kita berhubungan dengan kampung. Tadi benar, bukan berhubungan dengan entitas abstrak hunian gitu tanda kutip ya, cuman kayak tempat tidur. Cuma angka gitu kan. Bukan angka ini, bukan statistik doang gitu. Ada 1.000 orang, 2.000 orang. Tapi ini ada satu yang sangat spesifik, ada orang-orang. Di satu sisi, itu satu sisi. Di sisi yang lain, ini tuh ada kota yang lebih luas. Ada konteks yang memang kenyataannya cukup intangible sebenarnya dalam konteks Jakarta, dalam konteks yang lebih luas yang kadang-kadang memang kelokalan dari si kampung ini tuh memang harus diakui cukup terisolir memang. Bahwa di kampung ini memang sangat kuat di level mikro alias di level yang konteks di situ gitu ya. Dalam radius 100-200 meter mungkin sampai sekilo itu kuat gitu ya. Tapi apa kaitan yang kita lakukan ini dengan konteks yang lebih besar? Itu jadi pertanyaan yang sifatnya memang akhirnya di Kunir ini harus kita hadapi ya. Kalau tadi Kak Yusik itu angkat soal air gitu ya, soal banjir, soal kayak gitu tuh. Kunir ini yang harus kita kemarin itu akhirnya sempat kita itu merespon temuan-temuan cagar budaya di situ, bahwasanya si di Kunir ini memang berada di lokasi yang pas di tepian kota Batavia Lama. Yang dulu dalam petanya itu kita bisa melihat itu tuh ada pas di tepiannya di sisi timur. Kunir ini menariknya memang lokasi itu dekat apa yang disebut itu Ambak Quartier. Ambak Quartier ini adalah area yang memang dalam sejarahnya yaitu mulai ada itu sekitar tahun 1600 pertengahan lah ya, sampai tutup di tahun 1800 karena itu di tahun 1799 akhir VOC kan bangkrut, Daendels masuk di awal abad 19. Di situ Ambak Quartier juga hilang. Apakah itu Ambak Quartier? Ambak Quartier adalah tempat di mana ada tukang pengrajin, terus juga kalau dari tulisannya di Oud Batavia itu ada slaves, orang-orang yang terpinggirkan itu ada di situ semua. Mereka itu bekerja, yang membangun kota tua itu adalah orang-orang ini. Semua itu tinggal di sisi
tenggaranya Kota Tua, di mana sebenarnya Kunir dan kampung-kampung sekarang ada situ, Kampung Kunir, Kampung Balokan itu ada di situ sebenarnya. Jadi itu menarik juga waktu kita temukan hal itu ya. Ada suatu kontinuitas sejarah yang memang terus-menerus ada gitu. Nah, ini bukan artinya kita terus kayak tanda kutip membekukan bahwa itu adalah tempat yang terpinggirkan gitu. Justru kita harus melihat ini, kita harus memikirkan kembali gitu. Bagaimana caranya agar kenyataan konteks kampung itu bisa berdampingan hidup dengan konteks Kota Tua yang ada. Nah, menarik bagi saya pribadi ya, menarik dari proses ini adalah soal konteks waktu ya, konteks sejarah itu konteks waktu gitu. Ini bukan suatu hal yang sifatnya itu tangible, bukan suatu hal yang kayak misalnya kita bisa nanya ke warga gitu, misalnya belanja di mana, ya kan sekolah di mana kayak gitu, hidupan sehari gimana. Ini soal waktu. Bagaimana cara kita mencerna waktu? Bagaimana cara kita tuh memahami konsep-konsep yang seringkali akhirnya kita lempar ke ahlinya agar kita manut-manut dengerin bahwa itulah yang prime gitu, yang utama, yang hanya diterima. Di situ yang bagi kami itu menarik itu. Terus di salah satu prosesnya warga itu juga menjadi bagian dari tim arkeologi untuk menggali, dan di situ interestingnya pada saat menggali itu mereka menemukan puing-puing rumah mereka yang lama. Serius? Yang tergusur ya. Dan menariknya dari foto aja waktu dilempar di grup WA ya, ada salah satu warga yang langsung nyeletuk, oh itu kamar mandi saya. Serius? Taunya dari mana? Itu lihat aja dari pola ubinnya gitu. Oh ya tempat karaoke itu katanya, itu tempat nyanyi. Dari penggalian itu mereka temukan gitu ya. Penggalian yang seharusnya mencari jejak tembok kota Batavia, mereka menemukan jejak penggusuran mereka sendiri tahun 2015. Itu menjadi suatu cerita yang bagi saya itu cukup poetik sebenarnya gitu ya. Proses penggalian ini, dan akhirnya dari situ perlahan-lahan melihat apa perannya waktu, perannya sejarah itu menjadi bagian dari kehidupan berbudaya mereka. Disinilah akhirnya desain itu ya harus mau nggak mau harus merespon memang. Itu udah jadi suatu konteks tersendiri yang di luar dari keseharian warga, di luar dari jujur aja bahkan bagi kita sendiri juga awalnya ya, di luar dari nalar yang kita pahami soal housing gitu. Tapi di sini ternyata walaupun itu proses yang cukup sulit ya, ini juga memberikan suatu kesempatan baru di mana kita menghasilkan gagasan bagaimana jika kita justru menjadikan tempat hunian ini bukan suatu tempat yang sifatnya private, tapi ada area-area publik yang memang bisa datang oleh publik. Jadi kita angkat bangunannya supaya di areanya itu bisa ada taman arkeologi untuk temuan-temuan yang sudah diangkat ya, discover, dan ada galeri sejarah dan ada galeri arkeologi di situ, jadi satu galeri. Galeri itu yang nanti akan terbuka untuk publik, menjadi suatu pendidikan publik bersama terhadap sejarah Kota Tua, juga sejarah kampung di Kota Tua, sejarah sungainya, sejarah landscape-nya, tanaman-tanamannya. Dan ini menjadi bagian dari Kampung Susun Kunir ini. Ini sebenarnya membuka suatu Pandora box baru sebenarnya. Soal bagaimana maintenance-nya. Bagaimana relasi kelembagaan antara koperasi dengan dinas kebudayaan, dengan dinas perumahan dan lain-lain. Tapi ini menjadi suatu tantangan yang bagi saya itu walaupun memang berat ya saat ini, tapi menjadi sesuatu yang menarik gitu. Dan ini yang tadi saya bilang, ini soal post occupancy pada saat ini di ruang-ruangan ini hidup oleh warga. Bagaimana cara kita melakukan itu semua? Iya, gokil. Kalau misalnya tadi gue nggak kebayang sih kalau tadi Mas Yusing cerita merespon merespon air dari desain itu masih kebayang, dan bagaimana merespon tumbuhnya ruang-ruang untuk masyarakat itu. Jadi sudah disebutkan juga ya, ada diciptakan ruang tumbuh yang bisa dikembalikan ke ini. Kalau Andes juga cerita tadi pengen A, B, C, D, E dari warganya ya, terus kemudian dibentuk desain. Tadi gue gak kebayang masalah waktu, gimana cara lu mencerna dan mengaktualisasi itu dalam bentuk desain tuh. Pusing. Gue aja tadi dengerin tadi gue begini asap cuy. Berasapnya lumayan lama tuh. Nah, kalau misalnya yang gue tahu ya, kalau nggak salah ya, proses-proses yang dilakukan ini kan kalau dalam bahasa program pemerintah namanya CAP, Community Action Plan, bener nggak sih? Ya belakangan itu. Ya belakangan. Nah, sebenarnya proses ini kalau misalnya kita tarik dalam proses ini diformalisasikan dalam bentuk program,
dan ini kan sudah dicoba ya, sudah dicoba paling tidak gitu. Apa sih sebenarnya yang masih kurang dari proses ini gitu? Wah, gue ya ngomong ya. Wih, lu jadi mau yang pertama nih sekarang. Tadi gue mau balikin ke Mas Cusing tadi. Boleh lu duluan gimana? Hambatan utama itu adalah infrastruktur, birokrasi, regulasi, pengadaan proyek dan pembangunan di saat ini yang tersedia itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar pas buat mengakomodir apa yang disebut tadi gitu, proses yang sangat bottom up dari warga lalu membangun dan merencanakan huniannya sendiri gitu. Karena di kasus Kampung Akuarium itu bentroknya sama misalnya kasus bukan kasus, sama kenyataan bahwa regulasinya itu baru mengakomodir pembangunan rusun. Oke, betul. Gitu. Jadi kita harus mengikuti standar desainnya rusun yang selama ini memang sudah dibangun gitu. Jadi ada kompromi gitu sambil jalan gitu. Terus tadi misalnya prosesnya harus ada tender. Gitu kan. Padahal sebenarnya kenyataannya kampung itu nggak ada yang dibangun dari tender dan kontraktor sebelumnya, ya kan? Kampung itu warga membangun kampungnya sendiri, gitu. Dengan modal sendiri, dengan kemampuan sendiri dan mengelola kampungnya juga mandiri gitu. Jadi dengan selera sendiri juga ya. Selera sendiri juga, makanya bentuk rumah di kampung selalu beda-beda. Betul. Gitu. Kualitasnya beda-beda, tergantung kekayaan, tergantung kemampuan finansial masing-masing dan selera pribadi masing-masing gitu. Nah, keragaman dan proses yang sangat organik ini itu kayaknya memerlukan nanti perangkat infrastruktur, regulasi dan proses pembangunan yang sangat spesifik juga. Dan kampung itu harus ada dalam ke depannya dalam proses perencanaan kota gitu. Nggak bisa dia dicoba dimasukin ke dalam hunian yang lain. Karena kampung itu berbeda dari rumah susun, kampung itu berbeda dari rumah dinas, kampung itu berbeda dari hunian yang selama ini ditawarkan dalam proses perancangan desain, baik secara keilmuan arsitektur akademis gitu sama di pemerintahan juga gitu. Yang idealnya sebenarnya kalau misalnya ke depannya nanti pola pembangunan dan perencanaan itu benar-benar sepenuhnya bisa diserahkan ke komunitas, ke warga. Jadi kayak mungkin pemerintah hanya cukup menyediakan parameter yang harus dicapai dan membangun infrastruktur dasar, air, drainase, listrik dan sebagainya. Tapi pembangunannya itu ya dipercayakan ada dana yang dikelola, dibangun gitu selama memenuhi standar yang diinginkan gitu atau diatur oleh otoritas yang lebih tinggi. Tetap ada baku yang rigid yang perlu diikuti. Iya, misalnya yang terkait keterhubungannya dengan bagian kota yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk ngebangun rumahnya sendiri itu kalau warga bisa misalnya milih arsiteknya sendiri. Gue cocoknya sama Yusing, gue cocoknya sama Kamil, gue cocoknya sama Andes atau sama arsitek lain gitu. Lalu mereka berproses, lalu mereka membangun rumahnya, kampungnya gitu sebagai komunitas membangun itu dengan mandiri gitu. Tanpa harus terjebak pada ini desainnya harus begini, harus hunian layak itu harus 36 meter persegi kayak contohnya gitu. Angka 36 itu juga kan sebenarnya patut dipertanyakan gitu secara kritis gitu. Apakah memang kota-kota di Indonesia itu sama dengan standar hidup kota-kota lain di dunia. Kalau Mas Yusing gimana, Mas? Ya setuju ya, sebetulnya CAP itu terjebak kepada ada niat untuk melibatkan masyarakat. Tapi niat itu tidak didukung dengan proses yang memang betul-betul melibatkan masyarakat. Akhirnya terjebak lagi kepada pola tender itu kan. Akhirnya tender itu ya administratif, yang secara administratif bisa mengikuti tender, konsultan-konsultan ikut dalam CAP, tapi sebetulnya mereka tidak paham isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu. Betul. Bahkan prosesnya pun cuman sebatas menampung aspirasi masyarakat secara sebentar begitu ya. Lalu keluarlah hasil dari CAP itu seperti laporan gitu. Tapi tidak ada inovasi di sana, tidak ada visi. Kampungnya mau dikemanain, mau dibuat seperti apa. Jadi akhirnya nggak ada bedanya dengan kotaku begitu, cuman sekedar mengatasi isu-isu kekumuhan. Ditambahin lampu, jalan diperbaiki, bikin tong sampah, gitu-gitu aja. Padahal kan isu kampung lebih dalam dari itu. Bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana peningkatan kepadatannya karena mereka terus bertumbuh gitu ya. Bagaimana menambah ruang hijau dan sebagainya ya, isu lingkungan, isu ekonomi,
isu kepadatan begitu ya, itu tidak tersentuh. Okay, Jadi betul kata Andes yang seperti kita tadi ngobrol sebelum rekaman ya, perlu yeah. ada dana hibah barangkali untuk pendampingan masyarakat ke kampung-kampung itu, yang bekerjanya memang mendampingi masyarakat dan membangun visi bareng-bareng masyarakat kampung ini mau dimanain. Kampungnya bisa dipilih sesuai dengan prioritas lah ya, nggak usah semua ya. Lalu kemudian nanti ada anggaran yang memang disiapkan untuk pengembangan kampung ini sesuai dengan kebutuhannya kota. Kota itu butuh pasti penambahan kapasitas hunian ya, seperti kenapa membangun rusun terus kan? Jadi nggak usah bangun rusun. Nah ini saya tambahin isu baru, daripada uangnya dipakai hanya untuk bangun rusun, 400 juta per unit di Jakarta standarnya ya, dan udah termasuk sirkulasi dan sebagainya. Belum uang subsidi gedung tuh 2 juta per unit per bulan di Jakarta. Jadi kalau ada 1000 unit rusun di Jakarta, itu ada 2M per bulan hilang begitu saja untuk pemeliharaan gedung. Bayangkan ya uang subsidi itu. Jadi kenapa enggak uang 400 juta itu daripada nyari lahan bangun rusun di antah berantah gitu, susah kan nyari lahan, turunin aja ke kampung itu, perbaiki satu rumah warga, plus harus ada minimal 1 unit hunian sewa. Seperti halnya rusun kan kebutuhannya pasokan hunian. Perbaiki rumah warga, infrastruktur yang diperbaiki, tambah di atas rumah warga itu ada 1 unit hunian sewa sesuai kebutuhannya kota. Tentu bisa lebih sebetulnya ya. Gitu kalau dikumpul-kumpul begitu ya. Pasti dengan membangun baru itu kan akan perbaiki infrastruktur, akan perbaiki ruang hijau dan sebagainya, ekologisnya dibahas gitu ya. Dan nggak perlu lagi sediain subsidi gedung karena gedungnya udah milik warga. Ya dari warga sendiri akan dan warga akan secara otomatis punya penambahan kesejahteraan baru karena dia punya uang sewa tambahan dari atasnya gitu ya. Selain kalau kampungnya tambah padat, artinya juga nanti bisa jualan lebih laku gitu ya. Mereka lebih banyak orang kan semua bisa bekerja sama sebagai perputaran ekonomi bersama-sama yang lebih besar begitu ya. Dan pemerintah tidak perlu menyediakan lahan. Dan isu kekumuhan bisa diselesaikan sekaligus. Isu kemiskinan sekaligus disasar karena ada ruang-ruang ekonomi yang dibangun bersama-sama dengan warga gitu sebetulnya. Sekaligus dalam satu paket itu, artinya regulasi harus dibenerin supaya ini semua dimungkinkan gitu sebetulnya. Dukungan regulasi itu perlu ya berarti ya, memang untuk ini. Kalau cap hanya dengan pola yang formal seperti sekarang, hasil cap itu nggak akan kepake, saya yakin nggak akan kepake. Gitu, karena memang yang melakukan cap itu bukan konsultan yang memang memberikan usulan inovasi sampai memang regulasinya belum ada gitu, pasti enggak. Dia pasti akan bergerak dalam koridor regulasi yang ada. Kalau bergerak dalam koridor regulasi yang sudah ada, pasti akhir-akhirnya ya maksimal top-topnya rusun gitu, atau relokasi atau apa gitu nggak ada satu inovasi bagaimana kesejahteraan meningkat dan sebagainya gitu. Gimana Mas Kamil? Itu kayak semacam pipeline ya, kayak misalnya kalau melakukan model seperti ini, itu pasti ujung-ujungnya bermuara di rusun gitu. Soal housing itu ujung-ujungnya tuh bermuara kayak harus buat rusun untuk housing stock kan. Gue mau ngangkat soal ini sih, tadi soal regulasi itu, joke-nya aja ceritanya tuh CAP itu singkatannya apa sih? Community, katanya itu konsultan action plan. Jadi iya. Walaupun secara spirit maunya community ya, gitu. Jadi sampai kasusnya kalau kasusnya di akuarium sampai kita bilang gitu sama konsultannya, udah Pak, ini hasil yang udah warga bikin udah diakomodir aja, Bapak nggak usah kerja lagi. Dan yang Andes bilang ini terjadi di banyak kampung. Karena satu, banyak sebenarnya mekanisme yang agak mirip, musrenbang contohnya. Di beberapa tempat yang cap dilakukan cap itu juga warganya banyak bilang, kita udah ngusulin hal-hal A, B, C di musrenbang tapi belum jalan-jalan nih sampai sekarang. Jadi pas cap ini aja Pak, ini dulu aja gitu, daripada nanti nggak jadi mengecewakan lagi. Justru salah satu komponen utama cap itu kan adalah soal community-nya itu kan maksudnya membangun trust ya, membangun rasa percaya gitu antara yang fasilitator dan teman-teman ini yang bekerja di komunitas dengan warganya, sehingga itu menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin didapat kalau sifat itu top down dan mindset itu hanya infrastruktural. Kita pernah melalui proses kampung improvement program yang walaupun itu menjadi suatu contoh ya oleh World Bank ya, tapi tetap itu fokusnya itu infrastruktur. Tadi Kotaku, 101 dan lain-lain. Nah, saya sih merasa ya proses-proses seperti ini tuh sebenarnya secara esensi itu kayaknya ini memang mengarah ke yang lebih positif ya. Walaupun kita mengetahui di lapangan itu memang
kenyataannya sulitnya minta ampun. Tapi ada satu hal di CAP itu ya yang kebetulan kemarin kita juga sempat kerjasama dengan Universitas Indonesia, Fakultas Kebudayaan ya, soal CAP ini nih. Jadi pertanyaan itu agak mirip dengan yang tadi saya angkat soal Kunir, yaitu let's say udah semua disusun nih dengan baik nih. Terus apa gitu kan, abis CAP itu kan ada Community Implementation Plan ya. Implementasinya ini gimana? Nah ini tadi soal regulasi, ini soal kelembagaan bagi saya. Bagaimana caranya agar dapat menjaga dan memastikan proses ini ya, agar tetap dijaga secara kelembagaan itu oleh warga sebenarnya. Jadi warga itu bukan penerima gitu loh. Warga itu bukan suatu entitas yang dikasihani, diajak konsultasi, diajak ngobrol, terus dikasih subsidi, dikasih uang gitu. Bukan itu gitu. Karena ada di satu sisi ada aspirasi dan kedaulatan yang memang itu tuh kita harus percaya ya, kita harus mulai dari percaya ini, dan pada saat implementasi juga harus ada kepercayaan. Dan ini sejauh ini sih yang missing itu adalah missing linknya ada suatu kelembagaan. Nah kelembagaan ini harus didukung dengan regulasi-regulasi yang mumpuni sebenarnya. Jelas memang di situ ada tantangan soal dari sisi hukum, dari sisi due diligence, dari sisi macam-macam lah kayak gini ya. Tapi itu semua mungkin sebenarnya, mungkin. Di situ ada suatu posisi politis yang menurut saya tuh memang harus diambil gitu, yaitu posisi politis yang sifatnya lebih egalitarian, bahwa kita percaya warga itu bisa melakukan ini. Harus ambil posisi itu dulu, karena kalau nggak mau ngambil posisi itu kita merasa mereka helpless, mereka nggak bisa kerjain ini, hanya kita yang bisa. That's it, itu nggak bakal kemana-mana. Balik ke rusun lagi. Ujungnya ke situ lagi. Tapi kalau kita percaya ada bisa membangun suatu kelembagaan ini, dan memang butuh pendampingan, butuh proses. Di situ nanti yang hal-hal lain tadi Kang Yusri angkat di awal, soal ekonomi, soal kemiskinan, itu akan tersasar pada saat bersamaan. Hal-hal kayak gitu, soal kebersihan juga, soal kekumuhan, itu akan tersasar. Dan itu bagi saya itu mungkin itu hal yang belum dilakukan di CAP. Oke. Berarti sebenarnya CAP ini ada arah ke sana ya. Makanya ini bisa jadi dibilang ini start awal, ternyata memang ada beberapa part yang perlu ditambahkan atau diperkuat untuk bisa membuat ini bisa seperti yang Mas Kamil bilang tadi, bahwa ini tidak hanya konsultan action plan. Iya benar ya? Tapi ini adalah sesuatu joke-nya. Iya, jokesnya ya. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa benar-benar kembali balik kepada orangnya yang ada di sana, seperti itu ya. Ya saya setuju kelembagaan ini ya. Kelembagaan ini kalau memang masuk dalam satu kedinasan khusus gitu tentang pengembangan kampung di balai kota gitu ya. Jadi siapapun gubernurnya ganti, lembaga ini harusnya tetap ada sehingga program bisa berjalan terus gitu. Jangan sampai kita hanya bersandar kepada political will kepala daerah saja. Kepala daerah ganti, kebijakannya ganti. Mestinya kan kalau kelembagaan kan kepala daerah siapapun ganti, dinas kebersihan akan ada. Ini bikin dinas baru, mungkin dinas kampung atau apapun begitu ya, supaya memang dia tetap bekerja begitu untuk masyarakat begitu. Saya kira itu juga penting ya isu. Oke, betul. Jadi ini bicara masalah sustainability ya, bahwa jangan sampai tadi ya posisi politis yang memang kemudian diambil yang saat ini sudah dilakukan dengan start dari CAP, next jangan sampai ganti lagi semuanya, prosesnya buyar lagi, mungkin proses advokasinya dan proses pendampingan bisa jadi semuanya warga deg-degan, tiap hasil pemilu tuh kayak deg-degan gitu, karena nggak ada kepastian jangka panjangnya kan. Ganti gubernur, ganti kebijakan, bisa jadi mereka kembali ke nol gitu. Itu yang kita khawatirkan. Nah, dalam filosofi penyelenggara negara kan itu udah jelas-jelas salah gitu. Karena dalam pembukaan kan jelas tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah salah satunya untuk memajukan kesejahteraan warga. Kalau warga tiap ganti pemilu deg-degan, udah jelas-jelas salah ini pemerintah dalam penyelenggaraannya gitu. Karena tidak mementingkan kesejahteraan seperti Kamil bilang ya. Kalau memang kota untuk semua, ini masyarakat itu dianggap siapapun kelas manapun itu bagian dari pemilik kota, bukan hanya mereka yang bergerak di ekonomi yang di atas gitu. Oke. Nah, terakhir nih. Kayak kita udah ngobrol banyak banget nih. Berat seluar biasa. Karena gue selalu sama dia, untuk beberapa kali kita podcast sama dia kan pasti berat-berat selalu. Iya, emang begitu. Dia kalau udah mengutip ilmuwan atau penulis buku siapa tuh tahun 7.000 sekian segala macam. Kalau otak gue itu PC itu udah langsung ini bunyi tuh kipasnya. Siapa sih dulu literatur Prancis yang diambil waktu kita podcast sama dia tuh? Siapa Sartre? Siapa anjir, lupa gue. Ada pokoknya anjir lah itu. Si Pitung. Dia harapan sih buat mas-mas kalian nih.
proses ini udah berjalan dan sekarang sedang dilakukan proses pembangunan, benar nggak sih? Ya. Harapannya ke depannya apa sih? Lo dulu. Gue sih sebenarnya gini, kayak di Kampung Akuarium itu banyak catatan kan, catatan bahwa apa yang harus diperbaiki, apa yang masih kurang gitu. Nah, memang prosesnya akan baik kalau sambil jalan nih terus dievaluasi ya gitu. Jadi kayak di Kampung Akuarium dicatat semua, lalu ketika pembangunan kampung yang lain itu lebih baik, lebih cepat, lebih baik, lebih mudah. Dan seterusnya gitu, karena masih banyak sekali kampung di Jakarta sekarang yang mengalami kekhawatiran dan kehilangan keamanan hak untuk tinggal jangka panjang gitu. Karena aspek-aspek teknis, karena aspek-aspek regulasi, misalnya 15 meter dari tepi sungai harus kosong. Ya dievaluasi apakah benar bisa pukul rata seperti itu gitu, ataukah ada cara lain gitu, bahwa memang dalam hunian itu kuncinya diinovasi dalam hal yang sangat mendasar, fundamental, regulasi dan kebijakan dan infrastruktur pembangunan gitu. Bukan cuma inovasi, bebannya cuma di arsitek desain. Oh, kita dituntut arsitek mendesain yang inovatif supaya mengakomodir desain yang partisipatif. Kayaknya nggak bisa di situ. Itu hilir. Jadi harus perubahannya harus di semua lini. Itu aja sih harapannya. Kalau Mas Yasing? Ya, yang sudah berjalan harapannya bisa berjalan dengan lancar ya. Duri, Unir ya, akuarium kelanjutan dan sebagainya ya. Supaya ini bisa menjadi sekaligus bahan evaluasi bareng-bareng nih. Apakah regulasi perlu ditingkatkan lebih baik dan seterusnya ya. Dan yang penting bagaimana setelah dihuni itu juga perlu ada regulasi-regulasi atau tata cara pengelolaan gedung yang saya kira harus dipikirkan bersama-sama ya, secara formal oleh pemerintah ya, supaya tidak membebani masyarakat lagi, jadinya nanti nunggak lagi uang sewa kan jadi persoalan baru lagi. Tapi yang baru menurut saya yang perlu dipikirkan sekarang adalah bukan cuma sekedar membangun di lokasi yang milik Pemda, tetapi in situ vertical densification di kampung-kampung. Jadi peningkatan kepadatan secara vertikal, memperbaiki kampung-kampung yang sudah terlanjur terlalu padat dan tidak ada ruang karena saking semuanya horizontal, menjadi lebih vertikal dan sekaligus merespon isu tadi, isu ekonomi, isu ekologi, dan isu kapasitas ruang ya, supaya mereka bisa lebih menampung lebih banyak orang. Karena kenapa perlu begitu? Supaya kampung-kampung itu kan ada di tengah kota Jakarta. Makin banyak ruang hunian di tengah kota Jakarta, kota akan semakin berkurang dalam hal mobilitas ya, karena semua di kota udah ada semua. Jadi jalan kaki aja cukup ke pasar, kemana segala macam ya. Gak usah bikin lagi jauh-jauh apartemen di pinggiran kota gitu loh. Jadi semua bisa memusat lagi ke tengah gitu. Dan warga bisa tumbuh lebih sejahtera karena lingkungannya diperbaiki, terbuka, dan peningkatan ekonomi bisa berjalan. Ekonomi berputar di tempatnya sendiri-sendiri gitu ya. Saya kira harapannya itu sih, ada keberanian dari pemerintah untuk memakai uang yang tadinya untuk bangun rusun dan mencari lahan dengan memperbaiki kampung, dan uang itu bermanfaat buat masyarakat langsung. Bukan malah kembali menjadi beban pemerintah daerah dengan harus menyediakan uang subsidi rusun gitu loh. Kan jadi konyol jadinya. Oke. Mas Kamil? Gua tambahan sih ini ya, karena setuju dengan apa yang tadi Andes dan Kang Yusing bilang. Kalau tambahan dari saya tuh soal bagaimana cara kita melakukan ini ke depan, dan soal evaluasinya itu bukan hanya di para pendamping nih disebutannya gitu ya, dari arsitek, terus apa aja sih banyak lah ya, sosiolog gitu ya. Tapi saya tuh melihat kayak beberapa tahun belakangan ini memang cukup transformatif sih ya, proses yang saya melihat terutama dalam konteks kampung ya, dan pergeserannya dari yang tadi Kang Yusin bilang tuh soal horizontal menjadi vertikal gitu ya. Ini bukan hanya di para tanda kutip ya penyelenggara kota nih, bukan hanya para di birokrat dan para ahli nih. Ini dampaknya sangat besar ke logika apa itu namanya kampung gitu. Bagaimana cara berkampung, hidup di kampung gitu. Pergeseran ini benar-benar harus ada pendampingan. Sifatnya itu harus transitif ya, harus transisi gitu, karena yang tinggal
yang sebelumnya itu yang walaupun kumuh ya, memang kita harus akui beberapa tempat itu sangat padat dan kumuh dan nggak sanitary gitu. Ini pindah ke sebuah hunian yang lebih fixed, rigid kayak gitu, itu sebuah perubahan itu sangat banyak di level lifestyle, di level cara berpikir, cara hidup, cara berekonomi, budaya dan lain-lain. Ini perlu pendampingan. Kalau pandangan saya perlu pendampingan dari berbagai macam pihak, berbagai macam aktor gitu. Tadi dari sisi regulasi sudah diangkat, dari sisi para ahli dan pendampingnya juga sudah diangkat oleh Mas Andes. Tapi bersama warganya sendiri, bagaimana cara kita melakukan transisi menuju itu gitu. Karena memang harus diakui ada faktor kota yang kita harus engage ya, harus respon gitu. Soal air dan lain-lain itu. Nah, perubahan ini bukan kita yang berubah kayak gini nih. Maksudnya dalam artian kita mendesain terus kita pulang. Tapi ini kita ngomongin ada orang lain yang kita memang kita temui setiap hari dan mereka perubahan itu ada di cara hidup mereka gitu. Nah, itu mungkin itu jadi lebih ke soal kenapa harus berubah. Kenapa kalau misalnya nggak digusur, kenapa saya harus berubah? Itu pertanyaan pertama yang bagi saya tuh melihatnya juga selama ini sangat fundamental gitu. Kenapa harus ada upgrading? Kenapa harus kita lebih vertikal? Nggak ada alasannya sebenarnya. Kalau bagi warga, nggak ada alasannya. Kenapa kita melakukan semua ini gitu? Alasannya gentrifikasi kadang. Ya karena ancaman penggusuran itulah yang membangkitkan kayak ya udah kita kebakaran harus juga ya, ancaman kebakaran. Mitigasi gitu. Bencana-bencana ini gitu ya. Dan kalau itu nggak ada merasa nggak ada reason gitu. Nah, tapi kan ini kan semua ini adalah suatu dialog antar warga ya. Iya, betul. Apa yang terjadi di A itu berdampak ke area B gitu. Orang-orangnya di sini menurut saya itu harus jadi sama-sama peka bahwa perubahan-perubahan yang kita lagi lakukan semua ya bersama warga juga gitu. Ini akan maknanya dan dampak itu sangat besar justru menurut saya itu ke warganya gitu. Dan ini yang harus kita sadari gitu, kepekaan soal perubahan ini. Jadi responnya itu memang harus sangat peka terhadap bahwa ini adalah suatu proses yang sifatnya transitif, bukan final gitu. Abis ini apa kita nggak tahu. Betul. Tapi setidaknya kita melangkah. Yes. Sedap. Cocok kali jadi closing nih bro. Iya mantap. Baru kepikiran gitu. Iya filosofis betul. Nah, sebenarnya yang dia siapin dari tadi itu yang kalimat terakhir. Setidaknya kita melangkah. Yes. Sambil tangannya mengepal. Dari tadi untuk kemari deh. Siap melangkah gitu. Udah itu aja udah. Terserah nanti mau ngapain deh ngomongin. Thank you banget nih Mas Yusing, Mas Kamil, Mas Andes atas sharingnya, cerita-ceritanya. Sehat terus ya. Dan semoga semua proses yang dilakukan ini lancar. Amin. Nih dengerin terus cerita kita karena cerita kita cerita orang dalam. Bye bye.